Ini saya jelaskan kedua topik pembahasan kita secara singkat saja ya. Apa itu proposal? Saya awali proposal, berikutnya penalaran. Proposal ini rancangan ya, rancangan, rencana penulisan sebuah karya tulis. Apakah skripsi, apakah tesis, apakah disertasi ya. Atau proposal juga perencanaan planning, pembangunan pesantren, pembangunan konstruksi sebuah jembatan, ini bisa dibuat dalam, jika itu proyek, mengarah ke proyek proyek fisik maksud saya. Juga ada proposal maulidan, Isra Mi'raj ini yang dibuat di kelurahan, di RT dan sebagainya, tergantung. Kalau proposal atau draft untuk penelitian karya tulis ilmiah diikat oleh aturan atau kaidah, dan bagi mahasiswa harus sudah disimpan di brains, di otak. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan atau penelitian, penegasan istilah berkaitan dengan judul, beberapa variabel yang harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Yang terakhir, garis-garis besar rancangan penelitian atau garis-garis besar draft atau proposal. Itu bab 1. Bab kedua ini biasa tinjauan pustaka atau kajian pustaka atau tinjauan teori atau kerangka teori, berisi tentang rujukan penelitian terdahulu. Kemudian bab poin B, C dan seterusnya minimal sampai F itu tergantung dari judulnya apa. Misalnya pengaruh kenakalan remaja di Kelurahan Palangbuni misalnya. A, penelitian terdahulu sebagai rujukan. B, pengertian kenakalan remaja, usia pubertas, usia fase-fase usia pubertas 12, 17, 25, 35 begitu. Berdasarkan beberapa penulis, teori, jurnal, buku ya, buku literatur atau buku referensi. Jadi kalau bab 2 ini tinjauan pustakanya tergantung judul. Bisa diuraikan, mau 20 halaman, 30 halaman, 75, 100 dan seterusnya. Sedangkan bab 3 sama dengan bab 1, paten. Metodologi penelitian, metodologi penulisan, itu paten. Desain dan rancangan penelitian A. B, data dan sumber data. C, lokasi penelitian. Itu harus dihafal di luar kepala. Terus variabel penelitian, kalau dia kuantitatif, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengesahan keabsahan kehadiran peneliti. Bayangkan analisisnya begitu. Sedangkan bab 4, hasil pembahasan tergantung lagi dari judulnya apa. Nah, isinya poin sampai D atau sampai F, tergantung Anda ingin kembangkan banyak atau tidak. Terakhir bab 5. Bab 5 itu sedikit saja. A, kesimpulan. B, saran atau implikasi penelitian. Yang terakhir, daftar referensi atau rujukan. S1 minimal 5 jurnal, S2 minimal 15 jurnal, S3 bisa 50 jurnal, 30 jurnal, 100 jurnal. Semakin banyak referensi, semakin menguatkan kevalidan. Sekali lagi, itulah draft atau proposal, sebuah rancangan penelitian. Apakah karya tulis ilmiah atau berkaitan dengan bisnis, konstruksi dan lain-lain sebagainya. Acara seremoni, maulidan. Tapi jangan buat proposal pesta perkawinan ente. Dunia akan tersenyum nanti. Saya kira demikian ya kita.